Episode 9, menghadapi dunia yang tak bersahabat. Hari-hari semakin panjang bagi Rangga dan Alia. Keputusan untuk tetap bersama mereka menjadi ujian yang semakin berat. Keluarga Alia yang awalnya menentang hubungan mereka kini semakin mengisolasi dirinya. Ayah Alia, yang dahulu penuh kasih, kini tampak seperti bayangan yang berbeda, lebih keras dan lebih kaku, seperti batu yang tak tergoyahkan. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang mengalir di udara. Namun, meskipun begitu, Alia tidak goyah. Cintanya pada Rangga tetap teguh, tak terpengaruh oleh segala tekanan yang datang. Alia semakin sering merasa bingung. Dunia yang dikenal selama ini mulai terasa asing baginya. Dia harus memilih antara keluarga yang telah membesarkannya dan Rangga, lelaki yang dia cintai dengan sepenuh hati. Namun, di dalam hatinya, pilihan itu sudah sangat jelas. Rangga adalah pilihannya, dan tak ada keraguan sedikit pun. Namun, dunia luar tidak memberi mereka ruang untuk bernapas. Isu tentang status sosial mereka semakin menjadi bahan pembicaraan. Banyak teman-teman Alia yang mulai menjauh, karena mereka tidak bisa menerima hubungan ini. Mereka tidak bisa mengerti mengapa seorang gadis dari keluarga terhormat seperti Alia, yang memiliki masa depan cerah, bisa memilih seorang pemuda miskin yang jauh lebih rendah statusnya. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk di taman kota, Rangga merasakan kecemasan yang semakin mendalam. Alia, aku merasa semakin tertekan dengan semua yang terjadi. Keluargamu semakin menjauh, teman-temanmu juga tidak mendukung. Aku takut kita semakin terpisah dari dunia yang kita kenal, kata Rangga dengan suara yang bergetar, mencoba menyembunyikan rasa sakit di dalam hatinya. Alia menatap Rangga dengan tatapan penuh pengertian. Rangga, aku tahu ini sulit. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku sudah memilihmu, dan aku akan tetap memilihmu. Dunia ini memang tidak mudah, dan mungkin mereka tidak akan pernah mengerti kita, tetapi aku akan berjuang untukmu. Rangga menggenggam tangan Alia dengan erat, namun ada keraguan yang masih mengganggu pikirannya. Aku hanya tidak ingin membuatmu menderita, Alia. Aku melihat kamu mulai terisolasi dari dunia yang kamu kenal. Aku tidak ingin menjadi orang yang menghalangi jalan hidupmu. Alia tersenyum, meskipun matanya tampak berkaca-kaca. Kamu tidak menghalangiku, Rangga. Kamu adalah jalan hidupku. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapi dunia ini bersama kamu. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Aku hanya peduli dengan perasaan kita. Namun, meskipun kata-kata Alia begitu meyakinkan, Rangga tidak bisa menahan rasa cemasnya. Ia mulai merasa bahwa dia tidak pantas untuk Alia. Dunia mereka memang terlalu berbeda, dan perbedaan itu terasa semakin lebar setiap hari. Rangga merasa bahwa ia hanya bisa memberikan sedikit, sementara Alia berhak mendapatkan lebih. Lebih dari yang bisa ia berikan. Tapi Alia tidak menyerah. Setiap kali Rangga mencoba untuk mundur, ia selalu ada untuk memberinya kekuatan. Rangga, aku tidak akan pernah memilih jalan yang lain. Aku memilihmu karena kamu adalah orang yang aku cintai, dan itu sudah cukup. Keluarga Alia, meskipun tetap keras kepala, akhirnya mengeluarkan ultimatum yang lebih keras. Ayahnya memberitahu Alia bahwa jika ia terus mempertahankan hubungan ini, maka ia akan kehilangan segala fasilitas dan kenyamanan yang selama ini didapat. Alia merasa sangat tertekan oleh situasi ini. Keputusan yang diambilnya kini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang masa depan yang tak jelas. Keluarganya masih menganggap Rangga sebagai beban, sesuatu yang akan menghambat segala cita-cita dan harapan mereka. Namun, dalam hatinya, Alia merasa bahwa hidupnya tidak akan lengkap tanpa Rangga. Meskipun ia harus berhadapan dengan kenyataan pahit, ia tahu bahwa cintanya pada Rangga lebih kuat daripada segala yang dia miliki. Aku tidak akan mundur, Rangga, katanya dengan penuh keyakinan, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Alia dan Rangga menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka tahu bahwa dunia di luar sana tidak mendukung mereka, tetapi mereka berdua semakin percaya bahwa cinta mereka adalah hal yang paling penting. Rangga, meskipun penuh dengan rasa cemas, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan berjuang demi cinta ini, meskipun ia tahu itu akan mengarah pada banyak pengorbanan. Suatu malam, setelah pertemuan dengan keluarga Alia yang penuh ketegangan, Rangga menemui Alia di taman yang sepi. Hujan turun dengan deras, membasahi bumi, namun itu tidak menghentikan mereka untuk bertemu. Di bawah cahaya rembulan yang temaram, Rangga berdiri di depan Alia, matanya penuh dengan tekad. Alia, aku tahu kita akan menghadapi banyak rintangan.
Tapi aku siap. Aku akan berjuang untukmu. Aku akan berjuang untuk kita. Aku tidak akan mundur, meskipun dunia terus menekan kita, kata Rangga dengan suara yang penuh tekad. Alia tersenyum, matanya berbinar. Aku tahu kamu tidak akan mundur, Rangga. Kita akan bersama, apapun yang terjadi. Kita akan menghadapi dunia ini bersama-sama. Mereka berdua saling memandang dalam diam, seolah memahami bahwa cinta mereka tidak akan mudah, tetapi itu adalah cinta yang layak diperjuangkan. Meskipun dunia di sekitar mereka tak bersahabat, mereka berdua percaya bahwa cinta adalah hal yang bisa mengalahkan segalanya. Episode 10. Keputusan yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu, dan tekanan yang semakin berat membuat Rangga dan Alia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak adil. Cinta mereka telah teruji oleh waktu dan keadaan, namun dunia luar terus saja menekan mereka. Keluarga Alia semakin keras menentang hubungan mereka, dan meskipun Alia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hubungannya dengan Rangga, ia merasa semakin kesulitan. Suatu hari, setelah pertemuan yang sangat menegangkan dengan ayahnya, Alia merasa sangat bingung. Ayahnya memberi ultimatum yang semakin keras. Jika Alia tidak mengakhiri hubungannya dengan Rangga, maka dia akan kehilangan segala sesuatu yang selama ini ia nikmati, fasilitas, status, bahkan kepercayaan keluarga. Alia berdiri di persimpangan yang sulit, hatinya berantakan antara mengikuti kehendak keluarganya atau tetap berdiri di sisi Rangga, yang baginya adalah cinta sejati. Rangga, di sisi lain, merasa semakin berat hati. Ia melihat betapa Alia berjuang antara cinta dan keluarga, dan itu membuatnya merasa semakin tidak pantas untuknya. Ia tahu bahwa keputusan Alia untuk memilihnya berarti kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Keputusan itu bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Rangga tidak ingin Alia merusak hidupnya hanya karena cinta yang mereka miliki. Pada malam yang penuh ketegangan, Rangga dan Alia bertemu di tempat yang mereka anggap sebagai tempat aman, taman yang sepi dengan lampu jalan yang redup. Suasana malam itu sangat berbeda dari biasanya. Hujan turun perlahan, namun di antara mereka berdua, udara terasa lebih berat. Rangga terlihat ragu, wajahnya dipenuhi kecemasan. Alia, Rangga memulai, suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya karena aku. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tidak bisa memaksakanmu untuk memilih aku di atas keluargamu. Kamu berhak untuk memilih masa depanmu sendiri. Alia menatap Rangga dengan mata penuh pengertian, meskipun hatinya terasa hancur. Rangga, aku sudah memilihmu. Kamu adalah masa depanku, dan aku tidak akan menyesal memilih kamu. Tapi aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, bukan hanya untuk kita berdua, tapi untuk keluarga dan semua yang mereka harapkan dariku. Rangga merasakan betapa beratnya pilihan ini untuk Alia. Aku tahu itu, Alia. Aku tahu ini bukan hanya tentang kita. Tapi aku tidak bisa terus memaksamu berada di sini, berada di dunia yang tidak menyenangkanmu hanya karena aku. Aku tidak ingin kamu membayar harga yang terlalu tinggi untuk cinta kita. Alia menggenggam tangan Rangga, matanya penuh dengan air mata. Kamu bukanlah beban, Rangga. Cinta kita bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan apa yang dimiliki atau apa yang kita hilangkan. Kamu adalah yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Namun, Rangga tetap merasa tertekan. Ia tidak ingin menjadi alasan Alia kehilangan segalanya. Ia merasa bahwa cinta mereka, meskipun kuat, tidak cukup untuk mengalahkan realitas yang ada di dunia mereka. Alia, mungkin inilah saatnya untuk kita mengakhirinya, jika Rangga, suaranya penuh kesedihan. Kita berdua sudah berjuang, tapi aku merasa ini tidak akan pernah berhasil. Keluargamu tidak akan menerima kita, dan dunia ini terlalu keras untuk kita hadapi bersama. Alia terdiam, hatinya terasa seperti pecah. Jangan katakan itu, Rangga. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kita harus berjuang untuk cinta kita, bukan menyerah begitu saja. Rangga menatap Alia dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tahu kamu mencintaiku, Alia, dan aku mencintaimu lebih dari apapun. Tapi aku tidak ingin kita hidup dalam bayang-bayang kesulitan. Kita tidak bisa terus melawan dunia ini. Kamu layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan kehidupan yang dipenuhi dengan ketegangan dan kesulitan hanya karena cinta kita. Alia menangis, wajahnya penuh dengan kepedihan. Aku tidak peduli dengan semua itu, Rangga. Aku ingin kamu. Aku memilih kamu. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Namun, Rangga merasa bahwa mereka tidak bisa melanjutkan hubungan ini lebih jauh.
Ia merasa bahwa cinta mereka, meskipun tulus, hanya akan membawa mereka pada kesedihan yang lebih dalam. Aku tidak bisa membiarkanmu hancur hanya karena aku, katanya dengan suara berat. Mungkin ini saatnya kita berpisah, meskipun itu terasa sangat sulit. Alia merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu, tetapi ia tahu bahwa Rangga melakukan ini karena cintanya. Namun, perasaan itu terlalu berat untuk diterima. Ia tidak ingin kehilangan Rangga, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa Rangga lebih mengutamakan kebahagiaannya daripada kebahagiaan mereka berdua. Alia, aku tidak akan pernah lupa padamu. Kamu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku rasa ini adalah jalan yang harus kita ambil. Jika Rangga, suara hatinya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Alia terisak, tidak tahu harus bagaimana lagi. Cinta mereka yang begitu kuat kini berada di ambang kehancuran. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan Rangga datang dari cinta yang tulus. Ia tidak bisa memaksakan kehendak, meskipun rasanya begitu sulit untuk melepaskan Rangga. Dengan hati yang berat, mereka saling berpamitan, saling memberi pelukan terakhir sebelum berpisah. Air mata mengalir deras di wajah Alia, sementara Rangga hanya bisa menahan kesedihannya, merasa bahwa ini adalah keputusan yang terbaik, meskipun hatinya hancur. Episode 11, kembali ke jalan masing-masing. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Rangga dan Alia kembali ke rutinitas masing-masing, namun ada kekosongan yang mengisi setiap detik dalam kehidupan mereka. Mereka berdua berusaha untuk melanjutkan hidup, meskipun hati mereka hancur, terpisah oleh pilihan yang begitu berat. Namun, meskipun dunia mereka berbeda, kenangan bersama selalu menghantui pikiran mereka. Rangga kembali ke kehidupan yang sederhana. Setiap pagi, ia bekerja keras di toko buku yang sudah menjadi tempatnya mencari nafkah. Namun, meskipun dia dikelilingi oleh buku-buku yang biasa memberikan inspirasi, ada satu hal yang selalu hilang, Alia. Cinta yang dulu mengisi harinya kini terasa kosong, seperti angin yang berlalu begitu saja. Ia merasa bahwa meskipun ia berusaha keras untuk melupakan Alia, hatinya tetap kembali padanya. Namun, ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya adalah untuk kebaikan Alia, meskipun itu membuatnya merasa hancur. Sementara itu, Alia kembali ke dunia yang penuh dengan kemewahan dan harapan keluarganya. Ayahnya semakin keras menekan, berharap Alia akan segera melupakan Rangga dan menikah dengan seorang pria yang lebih sesuai dengan harapan mereka. Namun, di balik senyumnya yang terpaksa, Alia merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah ia pilih. Cintanya pada Rangga masih membara di dalam hati, tetapi ia tahu bahwa keluarganya tidak akan pernah menerima hubungan mereka. Setiap hari yang berlalu, Alia merasa semakin kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Rasa kehilangan yang mendalam membuat setiap langkah terasa lebih berat. Suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu, takdir membawa mereka bertemu kembali. Rangga sedang duduk di taman, menatap langit sore yang kelabu, ketika ia mendengar suara yang sudah lama ia rindukan. Suara itu datang begitu dekat, dan ketika ia menoleh, ia melihat Alia berdiri di depan dirinya, dengan mata yang penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Alia, Rangga hanya bisa mengucapkan namanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kehadiran Alia di depannya mengingatkannya pada semua kenangan indah yang telah mereka bagi. Namun, kali ini, mereka berdua sudah berbeda. Alia tersenyum lemah, matanya memancarkan kesedihan. Aku tidak tahu mengapa aku datang ke sini, Rangga. Aku hanya merasa kosong tanpa kamu. Rangga menghela napas panjang. Alia, aku tahu kita sudah membuat keputusan, dan aku tidak ingin kita kembali ke masa lalu yang sulit itu. Kita berdua sudah memilih jalan kita masing-masing. Namun, Alia tak bisa menahan air matanya yang jatuh. Aku tahu, Rangga. Aku tahu kita sudah berpisah, dan aku tahu itu yang terbaik. Tapi kenapa rasanya semua itu tidak bisa membuatku bahagia? Aku masih mencintaimu. Rangga merasa hatinya pecah melihat Alia menangis. Namun, ia tahu bahwa meskipun mereka mencintai satu sama lain, mereka tidak bisa terus berjalan bersama. Alia, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tidak ingin kamu hidup dalam kesedihan hanya karena aku. Kamu harus melanjutkan hidupmu, meskipun itu tanpa aku di sampingmu. Alia menatap Rangga dengan tatapan penuh kebingungan. Tapi bagaimana jika hidupku tidak lengkap tanpamu? Bagaimana jika aku hanya bisa bahagia bersamamu? Rangga menggenggam tangan Alia dengan lembut. Aku mencintaimu, Alia. Itu tidak akan pernah berubah.
Tetapi aku ingin kamu menemukan kebahagiaanmu di dunia yang penuh dengan kemungkinan, tanpa harus terjebak dalam cinta yang tidak bisa diterima oleh dunia sekitar kita. Alia merasakan sakit yang dalam di hatinya, namun ia tahu bahwa Rangga benar. Cinta mereka memang kuat, tetapi dunia mereka terlalu berbeda. Mereka berdua tidak bisa terus berjuang melawan kenyataan yang ada. Cinta tidak selalu cukup untuk mengalahkan segala hal. Rangga, kata Alia dengan suara yang terbata, aku akan selalu mencintaimu. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Rangga mengangguk, matanya juga penuh dengan air mata. Aku juga akan selalu mencintaimu, Alia. Tapi terkadang, mencintai seseorang berarti membiarkannya pergi. Aku ingin kamu bahagia. Dengan berat hati, mereka berdua saling berpamitan. Mereka tahu bahwa ini adalah perpisahan terakhir mereka, meskipun perasaan mereka takkan pernah menghilang. Cinta yang mereka miliki akan selalu ada di dalam hati mereka, tetapi mereka harus melepaskannya. Setelah pertemuan itu, Rangga merasa seolah-olah beban yang ia bawa selama ini akhirnya sedikit berkurang. Meski hatinya masih hancur, ia tahu bahwa ia telah memberikan Alia kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Alia pun kembali ke kehidupannya, mencoba untuk menerima kenyataan bahwa cinta sejati kadang harus dibayar dengan pengorbanan yang besar. Namun, meskipun mereka berpisah, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kenangan tentang cinta mereka akan tetap menjadi bagian dari mereka selamanya. Mereka berdua, meskipun terpisah oleh dunia yang berbeda, akan selalu mengenang satu sama lain sebagai cinta pertama yang mereka pilih untuk dilepaskan. Episode 12, Menemukan Jalan Baru. Waktu terus berjalan, dan meskipun perpisahan itu menyakitkan, hidup harus tetap berjalan. Rangga dan Alia berusaha untuk menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Meski sulit, mereka mulai memahami bahwa kadang-kadang kebahagiaan tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Rangga merasa hidupnya semakin penuh dengan pekerjaan dan kesibukan yang membuatnya jarang punya waktu untuk berpikir. Ia terus bekerja keras di toko buku, berusaha mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Namun, meskipun ia tenggelam dalam rutinitasnya, bayangan Alia selalu hadir dalam setiap langkahnya. Hari demi hari, Rangga mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa perpisahan itu memang perlu, meskipun itu datang dengan rasa sakit yang dalam. Cinta memang tak bisa dipaksakan, dan terkadang kebahagiaan yang sejati datang ketika kita melepaskan sesuatu yang kita cintai. Namun, hal itu tetap saja menyakitkan, seperti kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga. Sementara itu, Alia kembali ke kehidupannya yang penuh dengan harapan dan tuntutan keluarga. Meskipun ia masih merasa kehilangan Rangga, ia mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan mengikuti aktivitas yang sebelumnya ia abaikan. Ia mulai lebih banyak berkumpul dengan teman-temannya, menghadiri acara-acara yang diatur oleh keluarga, dan mencoba membuka hatinya untuk kesempatan baru. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa tak ada yang bisa menggantikan Rangga. Pada suatu hari, ketika Alia sedang berjalan di pusat perbelanjaan bersama sahabatnya, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Di salah satu toko buku yang ada di sudut sana, ia melihat Rangga sedang berbicara dengan seorang pelanggan. Hatinya berdebar hebat, dan untuk sesaat, ia merasa terhenti dalam waktu. Ia ingin menghampiri Rangga, tetapi hatinya ragu. Mereka sudah berpisah, dan berpapasan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Namun, perasaan yang sudah lama terkubur itu muncul kembali, perasaan yang tak bisa ia abaikan. Alia memutuskan untuk mendekati toko itu, hanya untuk melihat Rangga lebih dekat. Ia berdiri di depan toko buku itu, hanya beberapa langkah dari pintu, dan melihat Rangga yang sedang melayani pelanggan dengan senyuman tulus, seperti tidak ada yang berubah. Meskipun ada jarak yang memisahkan mereka, seolah-olah Alia merasakan kehadirannya dengan sangat jelas. Rangga tampak begitu bahagia meski hidupnya jauh berbeda dari masa lalu mereka. Ia merasa bahwa Rangga telah menemukan jalan hidupnya yang baru, jalan yang jauh dari dirinya. Namun, sebelum Alia sempat melangkah masuk, Rangga menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan dunia sekitar seakan berhenti sejenak. Alia merasakan hatinya berdegup kencang, sementara Rangga tampak terkejut melihat kehadirannya. Alia, suara Rangga terdengar pelan, namun jelas. Wajahnya berubah seketika, seperti ada banyak emosi yang terpendam. Alia merasa ada yang mengganjal, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, jika Rangga, matanya penuh dengan perasaan yang sulit diterjemahkan. Alia hanya bisa tersenyum pahit. Aku juga.
Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Sudah lama kita tidak bertemu seperti ini. Keduanya terdiam sejenak. Di antara mereka terasa ada jarak yang begitu lebar, meskipun hati mereka seakan berbicara dalam diam. Alia merasakan emosi yang campur aduk, bahagia karena bisa melihat Rangga, tetapi juga merasa perih karena kenyataan bahwa mereka sudah berpisah. Rangga mengambil napas dalam-dalam. Alia, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan semua perasaan ini. Aku sudah berusaha untuk melanjutkan hidup, dan aku rasa kamu juga. Tapi aku tahu kita masih memiliki kenangan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Alia menatap Rangga dengan penuh pengertian. Aku tahu, Rangga. Kenangan itu akan selalu ada. Tapi aku belajar untuk menerima kenyataan. Kita sudah memilih jalan masing-masing, dan aku tahu itu bukan keputusan yang mudah. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dan aku ingin kamu bahagia juga, Alia, jawab Rangga dengan lembut. Terkadang, kebahagiaan datang dengan cara yang berbeda dari yang kita bayangkan. Alia mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku belajar banyak, Rangga. Tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana melanjutkan hidup meskipun ada yang hilang. Alia, aku tidak akan pernah melupakanmu. Kamu adalah bagian dari hidupku yang akan selalu ada, kata Rangga dengan suara penuh kehangatan. Mereka berdiri diam sejenak, hanya saling menatap, mencoba memahami segala perasaan yang hadir di antara mereka. Meskipun tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka yang ada, mereka berdua tahu bahwa ini adalah langkah menuju kedamaian, meskipun perpisahan itu terasa sangat sulit. Aku pergi dulu, Rangga, kata Alia akhirnya, suaranya lembut namun tegas. Aku akan melanjutkan hidupku. Semoga kita menemukan kebahagiaan yang kita cari. Rangga mengangguk, memberikan senyum kecil yang penuh arti. Semoga kamu bahagia, Alia. Terima kasih untuk segala kenangan yang telah kita bagi. Alia berbalik, berjalan menjauh dari toko buku itu. Meskipun perasaan kehilangan masih ada, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Mereka berdua, meskipun pernah saling mencintai, akhirnya menemukan kedamaian dalam berpisah. Cinta mereka, meskipun tidak berujung bahagia seperti yang diharapkan, tetap menjadi kenangan yang indah dalam perjalanan hidup masing-masing. Episode 13. Jejak baru dalam hidup. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Rangga dan Alia. Walaupun perasaan yang mereka miliki tidak pernah benar-benar hilang, mereka mulai berjalan di jalur hidup yang baru, meninggalkan masa lalu mereka yang penuh kenangan. Rangga, setelah pertemuan itu, merasa lebih kuat. Ia mulai membuka diri untuk hal-hal baru yang dulu ia abaikan. Toko buku yang dulunya hanya menjadi tempat untuk mencari nafkah, kini menjadi sumber inspirasi dan kedamaian bagi Rangga. Ia mulai lebih banyak membaca, menulis, dan berinteraksi dengan pelanggan yang datang. Perlahan, ia menemukan kembali gairah hidup yang selama ini terkubur dalam dirinya. Namun, meskipun ia merasa lebih hidup, hatinya masih berbekas oleh kehilangan Alia. Suatu hari, seorang wanita muda datang ke toko buku, mencari buku tentang sejarah seni. Rangga yang sedang bertugas di meja kasir menyapanya dengan senyuman hangat. Wanita itu mengenakan kacamata bulat besar dan jaket kasual yang membuatnya tampak sangat ramah. Rangga melihatnya dan merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka mulai berbincang ringan, dan wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Maya, tampaknya sangat tertarik dengan koleksi buku seni yang ada di toko tersebut. Hari-hari berikutnya, Maya kembali beberapa kali untuk membeli buku-buku yang Rangga rekomendasikan. Mereka mulai saling mengenal lebih dekat, dan Rangga merasa ada kenyamanan yang tumbuh di antara mereka. Maya bukanlah seseorang yang menggantikan Alia, tetapi pertemanannya membuka pintu untuk Rangga melihat dunia dengan cara yang baru. Maya punya pemahaman yang mendalam tentang seni, dan ia sering berbagi wawasan dengan Rangga. Mereka berdua sering menghabiskan waktu berdiskusi tentang buku-buku, filosofi seni, dan hal-hal yang lebih dalam. Perasaan nyaman itu perlahan berkembang menjadi sebuah persahabatan yang berarti. Namun, Rangga selalu berusaha menjaga jarak dari perasaan yang lebih dalam. Ia sadar, meskipun ia merasa nyaman dengan Maya, ada bagian dari dirinya yang masih terikat dengan Alia. Cinta pertama tidak pernah benar-benar bisa dilupakan begitu saja, dan meskipun Rangga mulai membuka hatinya untuk kemungkinan baru, bayang-bayang Alia masih menghantuinya. Di sisi lain, Alia berusaha untuk melanjutkan hidup dengan penuh semangat.
Meski dunia keluarganya menuntutnya untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan, ia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang tidak ada hubungannya dengan status atau kemewahan. Alia mulai lebih fokus pada pekerjaannya di lembaga sosial, membantu anak-anak yang membutuhkan pendidikan, dan merasa puas dengan kontribusinya terhadap masyarakat. Ia merasa jauh lebih bebas daripada sebelumnya, meskipun masih ada kekosongan di dalam hatinya yang sulit diisi. Alia mulai menyadari bahwa meskipun Rangga adalah cinta pertamanya, ia harus belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan. Cinta tidak selalu berakhir seperti yang kita harapkan, namun ia mulai belajar bahwa kebahagiaan datang dari dalam diri, bukan dari orang lain atau hal-hal duniawi. Keputusan untuk terus maju bukanlah hal yang mudah, tetapi Alia merasa lebih kuat dan lebih mandiri setelah semua yang terjadi. Suatu hari, setelah bekerja keras untuk beberapa bulan, Alia menerima tawaran untuk mengikuti proyek pendidikan internasional yang akan membawanya ke luar negeri. Ini adalah kesempatan besar yang ia impikan sejak lama, dan meskipun perasaan bimbang sempat datang menghampiri, Alia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar untuknya. Ia memutuskan untuk menerima tawaran itu, melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih jauh, dan menemukan arti kehidupan yang lebih dalam. Alia pergi ke luar negeri dengan tekad baru, mencoba untuk menemukan diri dalam perjalanan hidup yang lebih luas. Kepergiannya bukan hanya untuk mengejar karir, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dalam hati, melepaskan masa lalu, dan mengukir jalan baru dalam hidupnya. Alia tahu, meskipun Rangga tidak berada di sampingnya, ia akan selalu mencintainya dalam cara yang berbeda, dan itu sudah cukup baginya. Sementara itu, Rangga yang mendengar tentang keberangkatan Alia, merasa perasaan yang campur aduk. Walaupun ia mendukung keputusan Alia untuk mengejar impiannya, ia juga merasa kesedihan yang mendalam. Tapi akhirnya, Rangga menerima kenyataan bahwa mereka berdua perlu mencari kebahagiaan masing-masing, dan itu termasuk melepaskan satu sama lain. Setelah beberapa waktu, hubungan Rangga dan Maya berkembang lebih jauh. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan lebih serius. Bagi Rangga, Maya bukan pengganti Alia, tetapi seseorang yang membantunya menemukan kembali kebahagiaan dalam hidupnya. Ia belajar untuk membuka hatinya untuk orang lain, meskipun bagian dari dirinya akan selalu mengingat Alia. Dengan Maya, Rangga mulai membangun hidup baru yang penuh dengan kebahagiaan sederhana. Meskipun masih ada kenangan yang tak bisa dilupakan, ia belajar untuk berjalan maju dan menikmati setiap langkah yang ia ambil. Episode 14, Langkah Baru yang Tak Terduga. Setahun telah berlalu sejak Alia pergi ke luar negeri, dan Rangga menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Meskipun perasaan tentang Alia tak pernah benar-benar hilang, Rangga belajar untuk menerima kenyataan dan menjalani hidupnya. Maya, yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya, mengajarkan Rangga tentang kebahagiaan yang sederhana. Mereka berbagi banyak hal bersama, dari membaca buku-buku yang mereka sukai hingga menjelajahi kota untuk mencari inspirasi. Suatu sore yang cerah, saat Rangga sedang duduk di kafe kecil di dekat toko bukunya, ia mendapat pesan singkat yang membuat hatinya berdegup kencang. Itu dari Alia. Setelah setahun berlalu, mereka akhirnya berhubungan kembali. Meski sudah saling menjaga jarak, Rangga tahu bahwa meskipun waktu dan jarak telah memisahkan mereka, ikatan yang mereka miliki tetap ada. Pesan itu singkat namun penuh makna. Rangga, aku ingin berbicara denganmu. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan. Rangga tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Berbagai perasaan meluap, rindu, cemas, dan rasa ingin tahu. Ia membalas pesan itu dengan singkat, kapan kamu pulang? Aku akan senang bertemu denganmu. Tak lama kemudian, Alia mengabari bahwa ia akan kembali ke Indonesia dalam waktu beberapa minggu. Rangga merasa campur aduk. Meskipun ia telah melangkah maju dalam hidupnya, bertemu dengan Alia lagi tetap membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa pertemuan mereka akan mengubah segalanya, meskipun ia tidak tahu bagaimana. Sementara itu, di luar negeri, Alia merasakan perubahan yang besar dalam hidupnya. Proyek pendidikan yang ia ikuti berjalan lancar, namun ia merasa ada yang hilang. Kehidupan baru yang ia jalani begitu berbeda dari yang dulu, tetapi ada perasaan kosong yang mengikutinya. Walaupun ia menikmati pekerjaannya, ia merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang ia rasa belum ia temukan di luar negeri. Alia sering merenung, memikirkan Rangga dan kenangan indah yang mereka bagi. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan, tetapi di satu sisi, hatinya merasa tak bisa melepaskan Rangga sepenuhnya. Setelah banyak berpikir, Alia memutuskan untuk kembali ke Indonesia, bukan hanya untuk pekerjaan,
tetapi juga untuk mencari jawaban atas perasaan yang selama ini mengganggunya. Pertemuan kembali. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rangga menunggu di tempat yang sudah mereka tentukan, sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Hatinya berdebar tak terkendali, dan ia tidak tahu harus bagaimana menyambut Alia. Setahun yang lalu, mereka berpisah dengan harapan untuk saling melupakan, tetapi waktu dan jarak justru membuat mereka saling merindukan. Alia datang dengan penampilan yang lebih dewasa, lebih percaya diri, tetapi tetap dengan senyum lembut yang Rangga kenal. Ketika mereka saling bertatap mata, ada kilatan kenangan yang datang begitu kuat, mengingatkan mereka pada semua yang pernah mereka alami bersama. Tanpa berkata apa-apa, mereka saling mendekat dan duduk di meja yang biasa mereka duduki dulu. Sejenak, mereka hanya saling menatap, seakan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Alia, Rangga memulai pembicaraan. Suaranya penuh dengan keraguan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Setahun itu, aku menjalani hidupku dan mencoba untuk melupakan semuanya. Tapi hatiku selalu kembali padamu. Alia tersenyum tipis. Aku juga, Rangga. Aku juga merasa seperti itu. Setahun ini aku berusaha mengejar karir, tapi di dalam hatiku, ada bagian yang kosong. Aku tahu kita sudah memutuskan untuk berpisah, tapi rasanya sulit untuk melupakan seseorang yang pernah menjadi segalanya bagiku. Rangga merasa hatinya terhimpit, namun ia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa lagi mengubah kenyataan. Mereka sudah memilih jalan masing-masing, dan keputusan itu tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Namun, pertemuan ini membuat Rangga menyadari sesuatu yang mendalam, bahwa meskipun mereka berpisah, ada bagian dari dirinya yang selalu akan terhubung dengan Alia. Alia, aku tidak tahu apa yang kita cari sekarang. Tetapi, aku merasa kita berdua sudah menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa kembali seperti dulu, tapi mungkin kita bisa mencoba untuk menjadi teman. Aku ingin kamu bahagia, dan aku harap kita bisa saling mendukung meski kita tidak bersama. Alia mengangguk, matanya terlihat penuh harapan. Aku juga ingin yang terbaik untukmu, Rangga. Aku sadar bahwa hubungan kita tidak bisa berlanjut seperti dulu. Tapi itu tidak berarti kita harus saling melupakan. Aku ingin kita bisa tetap saling menghargai dan mendukung, meskipun kita berbeda sekarang. Mereka saling berdiam diri sejenak, menikmati kehadiran satu sama lain tanpa perlu kata-kata yang terlalu banyak. Dalam keheningan itu, mereka merasa bahwa meskipun hubungan mereka tidak seperti yang mereka harapkan, itu bukanlah akhir dari segalanya. Alia dan Rangga menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan mereka masing-masing selama setahun terakhir. Mereka saling mendengarkan dan berbagi cerita, namun kali ini, ada kedewasaan yang lebih dalam di antara mereka. Mereka tahu bahwa perasaan mereka tidak akan pernah sama seperti dulu, tetapi mereka juga menyadari bahwa hubungan mereka, meskipun berakhir, telah memberi mereka pelajaran hidup yang tak ternilai. Episode 15, Menemukan Kedamaian. Minggu-minggu setelah pertemuan mereka yang penuh makna, Rangga dan Alia kembali melanjutkan hidup mereka. Tidak ada lagi ketegangan atau perasaan saling menuntut. Mereka berdua sadar bahwa meskipun masa lalu mereka penuh dengan kenangan indah, mereka harus berani menerima kenyataan bahwa hidup mereka telah berubah. Namun, itu tidak berarti mereka harus melupakan satu sama lain. Sebaliknya, pertemuan itu memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka. Alia kembali ke pekerjaannya di lembaga sosial, sementara Rangga semakin mantap dengan karirnya di toko buku. Setiap hari terasa lebih ringan bagi mereka berdua, meskipun ada sedikit rasa kehilangan yang tetap ada di dalam hati mereka. Namun, kini mereka bisa menjalani hidup mereka dengan lebih tenang. Mereka menerima bahwa kebahagiaan mereka tidak terikat pada satu sama lain, melainkan pada pilihan yang mereka buat untuk hidup mereka masing-masing. Rangga semakin dekat dengan Maya, yang selama beberapa bulan terakhir selalu mendukungnya melalui masa-masa sulit. Maya tidak pernah menekan Rangga untuk melupakan Alia, tetapi ia juga mengerti bahwa Rangga harus menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri sebelum bisa benar-benar menjalani hubungan baru. Maya adalah sosok yang sabar, dan persahabatan mereka berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. Meski Rangga masih sering memikirkan Alia, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat bersama Maya. Suatu hari, setelah beberapa bulan kembali ke Indonesia, Alia diundang untuk berbicara dalam sebuah seminar tentang pendidikan anak di Jakarta. Rangga mengetahui tentang acara tersebut dan merasa bahwa ini adalah kesempatan baik untuk bertemu lagi dalam suasana yang lebih santai. Meski perasaan ragu sempat muncul, ia merasa bahwa pertemuan ini adalah cara bagi mereka untuk benar-benar mengakhiri babak lama dalam hidup mereka dan memulai yang baru. Dengan hati yang mantap,
Rangga memutuskan untuk hadir di seminar tersebut. Di seminar, Alia memberikan presentasi tentang pentingnya pendidikan berbasis karakter di sekolah dasar, sebuah topik yang sangat ia minati. Rangga menyaksikan dari kejauhan dengan bangga. Ia bisa merasakan betapa Alia telah berkembang menjadi wanita yang luar biasa, percaya diri, mandiri, dan penuh semangat. Meski ia tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya, Rangga tahu bahwa Alia telah menemukan jalan hidupnya yang baru, dan ia merasa senang melihat itu. Setelah seminar selesai, Alia melihat Rangga berdiri di dekat pintu keluar. Tanpa ragu, ia berjalan mendekat. "Rangga," ia katanya dengan senyum hangat. "Aku senang bisa melihatmu di sini. Terima kasih sudah datang." Rangga tersenyum, rasa haru menyelinap di hatinya. "Aku senang bisa mendengarkan presentasimu, Alia. Kamu selalu memiliki cara untuk membuat segala sesuatunya terasa lebih berarti." Mereka berbicara sebentar, mengenang masa lalu dengan penuh rasa hormat dan kebijaksanaan. Ada kehangatan di antara mereka, tetapi tidak ada lagi perasaan cemas atau ingin mengubah apa yang sudah terjadi. Mereka berdua sadar bahwa cinta mereka mungkin telah berakhir, tetapi persahabatan dan penghargaan mereka terhadap satu sama lain tetap bertahan. "Aku dengar kamu sekarang semakin sibuk dengan proyek internasionalmu," kata Rangga. "Itu luar biasa, Alia. Aku bangga padamu." Alia tersenyum, matanya berbinar. "Terima kasih, Rangga. Itu semua berkat dukungan banyak orang, termasuk kamu. Kamu juga menjalani hidupmu dengan tenang. Aku melihat kamu mulai menemukan kedamaian dalam hidupmu." Rangga mengangguk, merasa bahagia karena mereka bisa saling memberikan dukungan meski tidak lagi bersama. "Aku sudah banyak belajar, Alia. Tentang diriku sendiri, tentang hidup, dan tentang bagaimana kita harus menerima setiap langkah yang kita ambil." Alia menatap Rangga dengan penuh pengertian. "Aku juga, Rangga. Kita berdua sudah melalui banyak hal. Dan aku rasa kita sekarang sudah siap untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Tidak ada yang perlu disesali." Perasaan mereka saat itu begitu penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi penyesalan atau harapan yang terpendam. Hanya rasa terima kasih dan penghargaan atas segala kenangan yang mereka bagi. Mereka tahu bahwa meskipun hidup mereka tidak berlanjut bersama, mereka tetap akan saling mendukung, bahkan jika hanya dalam bentuk persahabatan. Alia menatap Rangga dengan lembut. "Aku harap kamu bahagia, Rangga. Aku ingin kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan dalam hidup." Rangga mengangguk, senyum tulus terukir di wajahnya. "Aku juga ingin kamu bahagia, Alia. Kita semua pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati." Mereka berdua berdiri di sana untuk beberapa saat, menikmati kehadiran satu sama lain, mengetahui bahwa meskipun hubungan mereka telah berubah, kedamaian telah menemukan jalan untuk masuk ke dalam hidup mereka. Tidak ada lagi perasaan terluka, hanya harapan dan kebahagiaan untuk masa depan yang lebih baik. Episode 16, Melangkah Lebih Jauh. Seiring berjalannya waktu, Rangga dan Alia melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh keyakinan. Meskipun mereka tidak lagi bersama, hubungan mereka tetap dihiasi dengan rasa hormat dan pengertian. Perpisahan mereka membuka jalan bagi kedamaian yang lebih dalam, dan mereka berdua akhirnya bisa melangkah lebih jauh tanpa beban dari masa lalu. Alia menyelesaikan proyek internasional yang membawanya ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Setiap kali ia kembali ke Indonesia, ia merasa ada bagian dari dirinya yang semakin matang, semakin sadar akan tujuan hidupnya. Ia tidak lagi merasa terikat pada masa lalu yang penuh ketegangan dan keraguan. Alia kini lebih bebas, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam cara ia melihat dirinya sendiri. Sementara itu, Rangga terus mengelola toko bukunya dengan lebih antusias. Maya semakin menjadi bagian dari hidupnya, memberikan dukungan yang ia butuhkan, baik dalam hal pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Mereka sering berbicara tentang mimpi-mimpi mereka, dan Maya selalu mendorong Rangga untuk mengejar hal-hal yang selama ini ia tunda. Meskipun hubungan mereka tidak sempurna, Rangga merasa bahagia karena bisa berjalan berdampingan dengan seseorang yang memahami dan menghargainya. Namun, meskipun hidup mereka berjalan lancar, baik Rangga maupun Alia menyadari bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya mereka raih. Mereka berdua merasa bahwa meskipun mereka telah melangkah lebih jauh, masih ada satu hal yang perlu mereka temukan, kedamaian sejati dalam diri mereka sendiri. Alia akhirnya kembali ke Indonesia untuk waktu yang lebih lama. Ia merencanakan untuk mengembangkan proyek pendidikan berbasis karakter di daerah-daerah terpencil, tempat yang jauh dari keramaian kota dan hiruk-pikuk kehidupan yang biasa ia jalani. Tujuannya bukan hanya untuk mengajar anak-anak,
tetapi untuk membangun komunitas yang peduli akan masa depan generasi muda. Keputusan ini datang setelah banyak refleksi diri dan pemikiran mendalam tentang apa yang benar-benar ia inginkan dari hidupnya. Satu malam, setelah sekian lama tidak berbicara, Alia menghubungi Rangga. Meskipun hubungan mereka tidak pernah benar-benar berakhir dengan kata-kata manis, mereka merasa bahwa ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Alia merasa sudah saatnya untuk mendiskusikan perjalanan hidup mereka, apa yang telah mereka pelajari, dan apakah mereka masih bisa berbagi jalan di masa depan. Alia, jawab Rangga saat menerima telepon, sudah lama kita tidak berbicara. Ada apa? Aku ingin bercerita, Rangga, jawab Alia dengan suara tenang. Aku merasa sudah saatnya kita berbicara dengan jujur tentang apa yang kita inginkan dan kemana kita akan melangkah. Rangga bisa merasakan ketulusan dalam suara Alia. Kamu ingin bertemu? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Alia mengangguk meskipun Rangga tidak bisa melihatnya. Iya, aku rasa kita perlu berbicara secara langsung. Aku ingin kamu tahu bagaimana aku merasa selama ini. Akhirnya, mereka bertemu di sebuah taman yang biasa mereka kunjungi. Tempat itu selalu menjadi tempat pertemuan yang penuh kenangan. Kali ini, mereka duduk bersama, jauh dari keramaian, hanya berdua di bawah pohon besar yang telah menjadi saksi banyak percakapan mereka sebelumnya. Alia mulai membuka pembicaraan, berbicara tentang perubahan yang ia rasakan dalam hidupnya, tentang perjalanan yang ia jalani jauh dari Indonesia, dan bagaimana ia belajar untuk menerima segala hal yang tidak bisa ia kontrol. Aku tahu kita berdua punya banyak kenangan, Rangga, kata Alia. Tapi aku juga tahu, kita sudah tumbuh menjadi orang yang berbeda. Aku tidak ingin kita terjebak dalam masa lalu. Rangga menatap Alia dengan penuh perhatian, merasakan kedamaian yang kini mengalir dalam percakapan mereka. Aku juga merasa begitu, Alia. Meskipun aku menghargai setiap momen yang kita bagi, aku tahu kita berdua perlu menemukan jalan kita sendiri. Mereka berbicara panjang lebar, tidak hanya tentang masa lalu mereka, tetapi juga tentang impian-impian mereka di masa depan. Mereka saling mengungkapkan harapan mereka, tentang apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana kedamaian dalam diri mereka masing-masing akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Aku tidak ingin menyesali apapun, lanjut Alia, tapi aku tahu aku harus melangkah lebih jauh. Aku ingin fokus pada apa yang benar-benar bisa memberikan dampak positif dalam hidup orang lain. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti. Rangga tersenyum, perasaan damai menyelimuti dirinya. Aku paham, Alia. Aku juga merasa seperti itu. Mungkin kita tidak bisa kembali seperti dulu, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa tetap mendukung satu sama lain dalam perjalanan ini. Alia menatapnya, dan dalam pandangannya, Rangga bisa melihat kedamaian yang selama ini mereka cari. Aku berharap kamu menemukan kedamaian, Rangga. Aku berharap kamu bisa terus berkembang dan menjadi orang yang selalu kamu impikan. Rangga mengangguk, merasakan ketulusan dalam kata-kata Alia. Aku juga berharap yang terbaik untukmu, Alia. Kita mungkin berjalan di jalur yang berbeda, tetapi aku tahu kita akan baik-baik saja. Mereka berdua menghabiskan waktu itu dalam hening, menikmati kedamaian yang telah mereka temukan. Meskipun perjalanan mereka tidak berakhir dengan kisah romantis seperti yang dulu mereka bayangkan, mereka sadar bahwa hidup mereka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih indah dan penuh makna. Episode 17, Cahaya Baru. Waktu terus berjalan, membawa Rangga dan Alia semakin jauh dari masa lalu yang pernah mereka jalani bersama. Mereka berdua kini sepenuhnya tenggelam dalam kehidupan baru mereka, masing-masing menemukan kebahagiaan dengan cara yang sederhana namun bermakna. Rangga semakin serius menjalani bisnis tokonya yang berkembang pesat. Dengan dukungan Maya, ia membuka cabang baru di kota lain, membawa konsep toko buku yang tidak hanya menjual buku tetapi juga menjadi tempat diskusi, ruang kreatif, dan pusat literasi. Toko itu menarik perhatian banyak orang, termasuk komunitas literasi di kota-kota sekitar. Rangga sering diundang menjadi pembicara dalam acara literasi, berbagi kisah tentang bagaimana ia memulai dari nol hingga berhasil membangun toko buku yang menjadi rumah bagi para pecinta literasi. Di sisi lain, Alia sedang berada di sebuah desa terpencil di Indonesia bagian timur, memimpin program pendidikan untuk anak-anak yang kurang beruntung. Bersama timnya, Alia mendirikan perpustakaan kecil dan mengadakan pelatihan bagi guru-guru lokal untuk mengajarkan metode pendidikan yang kreatif dan inklusif. Setiap hari, ia bekerja keras, tetapi ia tidak pernah merasa kelelahan karena ia menemukan kebahagiaan dalam senyuman anak-anak yang belajar membaca untuk pertama kalinya. Suatu hari, Alia menerima undangan dari sebuah lembaga internasional untuk menghadiri konferensi di Jakarta. Tema konferensi tersebut adalah
inovasi dalam pendidikan untuk masa depan yang berkelanjutan. Alia merasa ini adalah kesempatan baik untuk memperluas jejaring dan berbagi pengalaman tentang proyek yang telah ia jalankan. Tidak jauh dari waktu yang sama, Rangga juga mendapat undangan untuk menghadiri acara tersebut. Ia diminta menjadi panelis untuk membahas peran literasi dalam mendorong kreativitas dan pengembangan komunitas. Ketika melihat daftar pembicara lainnya, Rangga sedikit terkejut melihat nama Alia di dalamnya. Namun, ia juga merasa senang dan bersemangat untuk bertemu lagi dengan Alia, kali ini sebagai rekan yang memiliki visi serupa. Hari konferensi tiba, dan suasana di aula besar itu penuh semangat. Para peserta dari berbagai latar belakang berbagi pandangan mereka tentang pendidikan dan inovasi. Alia memberikan presentasi yang memukau tentang bagaimana pendidikan berbasis karakter dan komunitas dapat mengubah masa depan generasi muda. Di sisi lain, Rangga berbagi cerita tentang bagaimana literasi bisa menjadi alat yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Setelah sesi panel selesai, Rangga dan Alia akhirnya bertemu di sebuah ruang diskusi kecil. Mereka duduk bersama, dikelilingi oleh suara riuh peserta lain yang berdiskusi. Alia tersenyum melihat Rangga, menyadari bahwa mereka telah berubah begitu banyak sejak terakhir kali mereka berbicara. "Presentasimu luar biasa," kata Rangga dengan tulus. "Aku selalu tahu kamu akan melakukan hal-hal besar." Alia tersenyum hangat. "Terima kasih, Rangga. Presentasimu juga sangat menginspirasi. Aku senang melihat bagaimana kamu telah membawa literasi ke tingkat yang lebih tinggi." Mereka berbicara lama, berbagi cerita tentang apa yang telah mereka capai dan pelajaran yang mereka dapatkan selama perjalanan mereka. Tidak ada rasa canggung, hanya kehangatan persahabatan dan rasa hormat yang mendalam. "Aku senang kita bertemu lagi," kata Alia sambil menatap Rangga dengan mata berbinar. "Aku rasa kita sudah menemukan jalan kita masing-masing." Rangga mengangguk. "Aku juga senang. Aku pikir pertemuan ini adalah pengingat bahwa meskipun kita berpisah, kita tetap bisa saling mendukung, meskipun dari kejauhan." Malam itu, mereka berdua meninggalkan konferensi dengan perasaan yang hangat di hati. Mereka tahu bahwa meskipun hidup membawa mereka ke arah yang berbeda, jalan mereka tetap terhubung oleh visi yang sama, membawa perubahan positif bagi dunia di sekitar mereka. Episode 18, Harmoni yang Baru. Beberapa bulan setelah konferensi di Jakarta, hidup Rangga dan Alia berjalan dengan ritme yang lebih harmonis. Pertemuan mereka saat konferensi menjadi penutup yang indah untuk babak lama dalam hidup mereka dan pembuka untuk hubungan yang baru, bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai dua individu yang saling menghormati dan mendukung. Di toko bukunya, Rangga mulai menyelenggarakan acara mingguan untuk anak-anak, seperti kelas menggambar dan mendongeng. Maya sering membantunya mengelola acara tersebut. Bersama-sama, mereka menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar dan berkreasi. Kehadiran Maya dalam hidup Rangga tidak hanya memberikan kebahagiaan, tetapi juga stabilitas. Rangga merasa bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang bisa berbagi perjalanan hidupnya dengan penuh pengertian dan cinta. Sementara itu, Alia melanjutkan proyek-proyek pendidikan di berbagai daerah terpencil. Suatu hari, ia menerima kabar bahwa program yang ia pimpin mendapatkan penghargaan internasional atas kontribusinya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Alia merasa bahagia, bukan karena penghargaan itu sendiri, tetapi karena usahanya memberikan dampak nyata. Ia semakin yakin bahwa inilah panggilan hidupnya. Meskipun kesibukan mereka masing-masing membuat komunikasi menjadi jarang, Alia dan Rangga tetap sesekali bertukar kabar. Mereka berbagi cerita tentang pencapaian, tantangan, dan mimpi-mimpi baru yang terus berkembang. Percakapan mereka selalu hangat dan penuh dukungan. Suatu hari, Alia mengundang Rangga ke sebuah acara peresmian perpustakaan di desa yang ia bantu bangun. Acara itu diadakan untuk merayakan keberhasilan program pendidikan yang ia jalankan bersama timnya. Rangga merasa terhormat menerima undangan tersebut dan memutuskan untuk menghadiri acara itu, membawa beberapa buku sebagai hadiah untuk perpustakaan baru tersebut. Ketika hari acara tiba, Rangga tiba di desa yang sederhana namun penuh semangat. Anak-anak berlarian di sekitar perpustakaan kecil yang baru saja selesai dibangun, wajah mereka penuh dengan antusiasme. Alia menyambut Rangga dengan senyum hangat, mengenakan pakaian sederhana yang mencerminkan kesederhanaan hidup di desa itu. "Terima kasih sudah datang, Rangga," kata Alia dengan tulus. "Ini berarti banyak bagiku." Rangga mengangguk, merasa terharu melihat apa yang telah Alia capai. "Terima kasih sudah mengundangku. Ini luar biasa, Alia. Kamu benar-benar telah membawa perubahan besar di sini." Selama acara,
Rangga melihat bagaimana Alia berinteraksi dengan anak-anak dan komunitas setempat. Ia merasa kagum dan terinspirasi oleh dedikasi Alia. Ia sadar bahwa meskipun jalan hidup mereka berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar mereka. Setelah acara selesai, Alia dan Rangga duduk bersama di bawah pohon besar di dekat perpustakaan. Suasana tenang, hanya diiringi suara angin dan tawa anak-anak di kejauhan. "Kamu telah menemukan tempatmu, Alia," kata Rangga sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam. "Aku bangga padamu." Alia tersenyum, merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. "Dan kamu juga, Rangga. Toko bukumu, caramu menciptakan ruang untuk orang-orang belajar dan berkembang, itu luar biasa." Mereka berbicara lama, mengenang perjalanan mereka dari awal hingga saat ini. Tidak ada penyesalan, hanya rasa syukur atas semua yang telah mereka alami dan pelajari. Mereka sadar bahwa cinta yang pernah mereka miliki telah berubah menjadi bentuk yang lebih dewasa dan penuh kebijaksanaan, sebuah cinta yang tidak lagi tentang memiliki, tetapi tentang menghormati dan mendukung satu sama lain. Ketika malam tiba, mereka berpisah dengan senyuman. Alia kembali ke komunitas yang ia cintai, sementara Rangga kembali ke kota untuk melanjutkan perjuangannya. Mereka tahu bahwa ini mungkin bukan perpisahan terakhir, tetapi pertemuan mereka selalu akan menjadi pengingat bahwa mereka adalah bagian penting dalam perjalanan hidup satu sama lain. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Rangga dan Alia melangkah maju, masing-masing membawa cahaya baru dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi berjalan berdampingan, tetapi hati mereka akan selalu terhubung oleh kenangan, rasa hormat, dan cinta yang telah berubah menjadi harmoni yang indah.